Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat di mana saja antum berada, dan seluruh kru radio dan TV Roja yang juga semuanya semoga dicintai, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah kita berbahagia, bersukacita, tersenyum dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat Allah bergembiralah kalian. Tentu saja subhanallah, tidak ada keutamaan Allah di atas seluruh keutamaan, dan tidak ada rahmat Allah di atas seluruh rahmat yang membuat kita bahagia, bersukacita dunia dan akhirat, kecuali tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalan menuntut ilmu. Memudahkan kita jalan talabul ilm. Naam, yang dengan itu kita akan baik di dunia, karena hanya dengan ilmu kehidupan kita di dunia akan bercahaya. Sehingga kita mengetahui jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna yang harus kita lalui ya sampai kita bertemu dengan Allah. Dan dengan ilmu kita bisa mensucikan jiwa kita. Karena tidak ada pensuci jiwa, pembersih hati yang dengan itu kita akan tumaknina, bahagia, kecuali dengan ilmu. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Begitulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan diajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Kitab wal Hikmah. Naam, alhamdulillah. Maka ini keutamaan yang sangat dahsyat yang tercurah kepada kita ketika Allah memudahkan kita jalan talabul ilm. Alhamdulillah, semoga kita diberikan nikmat yang langgeng dalam urusan menuntut ilmu dan kita istiqomah di atas jalan talabul ilm sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini ya, yang biasanya kita membahas buku yang berkah yang ditulis oleh guru kita Syekh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yaitu kitab Prinsip Dasar Islam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat Allah ya amalan-amalan soleh bisa kita lakukan dengan sempurna. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sudah tuntaskan, walaupun tidak ada istilah tuntas dalam menuntut ilmu, dan buku itu pun kita terus murajaah, kita terus ulang, kita terus pelajari. Ya, apalagi buku Prinsip Dasar Islam adalah buku yang menanamkan kepada kita ya pokok-pokok pondasi Islam, dasar-dasar Islam, agar kita berada di atas Islam yang benar, Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan pemahaman Al-Quran, As-Sunnah, dan mengikuti jejak salafus saleh terdahulu dari kalangan para sahabat ya, yang
begitu dahulu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, semoga insyaallah apa yang kita bahas atau yang kita telah bahas dari kitab yaitu prinsip dasar Islam menjadi amal soleh bagi kita semuanya dan penambah ilmu bagi kita semua, dan semoga insyaallah semakin menguatkan atau telah menguatkan yaitu keislaman kita, sehingga keislaman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah kita jauh dari kesesatan-kesesatan yang merupakan fitnah akhir zaman. Di bagaimana Nabi kabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi sekian dan sekian kelompok, golongan, yang masalahnya kata Nabi semuanya terancam neraka illa wahid, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Naam, mereka lah orang-orang yang berdiri di atas agama Allah, agama Islam dengan tuntunan yang benar, yang hak, sebagaimana dahulu dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnahnya, dan mencontoh pemahaman generasi yang telah disucikan oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, setelah kita usai mempelajari kitab tersebut dengan izin Allah SWT, di kesempatan ini kita akan membahas buku yang sederhana, ya, yang berusaha saya kumpulkan pembahasan-pembahasannya, ya, dalam tema, namun saya kira tema ini tema yang sangat besar, tema yang sangat agung, tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang saya temakan dengan judul hati yang menauhidkan Allah. Hati yang mentauhidkan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, dalam pembahasan ini, dilihat dari judulnya ada dua perkara penting dalam tema ini. Pertama, membahas tentang perkara yang sangat penting dalam tubuh kita. Ya, perkara yang sangat darurat dalam tubuh kita. Untuk kita senantiasa jaga, untuk kita senantiasa cucikan. Dan dari situ kebahagiaan kita, yaitu hati kita. Hati seorang hamba yang harus suci, yang harus bersih. Karena dengan kesucian dan kebersihan hati seorang hamba, maka dengan itu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena hakikat kebahagiaan adanya di hatu sanubari seorang hamba. Sebagaimana para ulama ketika menerjemahkan makna bahagia, kata mereka, tuma'ninatun nafsi wansirahus sadr. Tenangnya dada, tenangnya hati, lapangnya dada. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang kita bahas perkara hati yang paling agung, yang merupakan asas pondasi agama, yaitu tauhidullahi azza wa jalla, yang pusarannya ada di hati seorang hamba. Subhanallah, sementara tauhid tidak diragukan lagi, bahwasanya tauhid merupakan asasuddin, asas agama kita, yang tidak diterima agama apapun apabila tidak didasari dengan tauhid. Ya, agama seluruh para nabi Islam, sammakumul muslimun, kami namakan kalian muslim, aslim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika dikatakan kepadanya oleh Rabbnya aslim, yaitu kepada Ibrahim, berserahlah kau diri kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabbul Alamin. Maka ma'asyiral muslimin, agama Islam yang artinya istislamu lillahi bittauhid, yaitu berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada tunduk dan patuh dengan hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Itulah tauhid. Zat yang diagungkan, ya, dengan kegagahan, dengan kegagahannya, dengan kerajaannya, dengan ketinggiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala rububiyahnya. Sehingga kita pun tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan mereka kecuali
agar mereka hanya menyembah Allah mukhlishina lahuddin, betul-betul ikhlas dalam agama ini. Sehingga ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, tidak diterima agama apapun apabila tidak didasari dengan tauhid. Dan kita ketahui bahwasanya para rasul pun dahulu diutus. Ya. Naam, seluruh rasul diutus untuk mengingatkan tauhid, untuk menegakkan tauhid, untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid. Naam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidak ada seorang rasul pun yang diutus sebelum engkau wahai Muhammad ila nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ma'asal muslimin, sehingga Quran pun diturunkan, kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu sampai Al-Quran diturunkan. Dengan kitab yang paling sempurna semuanya, subhanallah, isinya bagaimana mengajak manusia kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid, Allahu Akbar, ya, merupakan syarat tegaknya agama dalam jiwa seseorang dan syarat diterimanya amal saleh dan syarat kebahagiaan mutlak, ya, bagi hamba baik di dunia, dan tidak akan dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala sampai dia mentauhidkan Allah, yaitu menegakkan bendera dan mengibarkan bendera la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di alam semesta ini selain Allah adalah makhluk yang diciptakan dan dimiliki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki sifat ketuhanan, baik malaikatnya maupun nabinya, ya, begitu yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pusaran tauhid adanya di hati seorang hamba. Allahu Akbar, ketika hati bagus, isinya penuh dengan ketundukan, keimanan, ketauhidan kepada Allah, keyakinan yang kuat, akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, itulah hati yang suci, hati yang akan muncul dari hati yang suci tersebut, hati yang bersih tersebut, penghambaan yang sempurna, ya, sujud yang sempurna, ruku yang sempurna, roja, harapan yang sempurna, tawakal yang sempurna, ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, subhanallah, ma'asyiral muslimin, saya menganggap penting untuk menulis atau untuk mengumpulkan pembahasan yang sangat penting ini dengan tema hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah perdana, ya, dari pembahasan buku yang akan kita bahas, ya, yang insya Allah metodenya saya akan jelaskan isi kandungan dari buku ini, ya, dengan singkat. Lalu insya Allah untuk menyempurnakan agar, ya, buku ini bisa disimak dengan sempurna, maka insya Allah setelah penjelasan kita akan mendengarkan akhina al-fadil al-Ustadz Ihsan hafizahullah ta'ala untuk membacanya, dan, ya, kaum muslimin di mana saja bisa menyimak dengan, yaitu barangkali di antara antum sudah ada yang memegang, ya, buku ini, ya, sehingga antum bisa menyimaknya, dan mungkin nanti juga dari tim di sini mengirimkan PDF-nya sehingga bisa ditampakkan juga di layar, ya, ketika dibaca, sehingga insya Allah dengan itu bisa sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mengawali, barangkali saya kira penting untuk kita membaca muqaddimah atau membahas sedikit muqaddimah dari mulai halaman 3, ya, di mana subhanallah kami jelaskan di sini tentang bagaimana pentingnya hati dalam diri seorang hamba, dan ini tidak diragukan lagi bagi kita. Bahwasanya hati bagaikan raja, ya, bagaikan raja dari untuk seluruh tubuh kita. Apa yang dikatakan hati, itulah yang dilakukan. Apakah apa yang dikatakan, apa yang ditahan oleh hati, maka tidak akan terjadi. Subhanallah. Maka putaran kebaikan dan keburukan seorang hamba ada pada hatinya. Ya, al-qalbu madarul khairi wa madarus salahi was sa'adati wal falah, begitu kata para ulama. Fid dunya wal akhirah. Bahwasanya hati merupakan,
ya sumber kebaikan, kesalehan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin mengabarkan dalam hadis yang masyhur bahwasanya kata Nabi, ya, ala inna fil jasadi mudghah. Katakanlah bahwasanya dalam jasad seorang hamba ada, ya, segumpal daging yang kecil. Satu anggota tubuh yang sangat kecil, yang cukup kecil. Di mana kata Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila bagus hati seseorang hamba tersebut, maka seluruh amalan jasadnya akan baik. Sebaliknya apabila rusak hati seorang hamba, maka rusaklah seluruh yaitu amalan jasadnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, dengan sederhana kita bisa menjawab ketika melihat seseorang, Masya Allah, begitu solehnya, begitu tunduknya kepada Allah, ya begitu istiqomahnya di atas yaitu tuntunan Rasulullah, begitu tinggi dan mulia akhlaknya. Kita katakan, kenapa sih kok bisa simpulan demikian? Naam. Jawabannya hatinya suci. Hatinya bersih. Ya, lalu sebaliknya ketika ada seseorang naudzubillah, ya, dia menyekutukan Allah, dia melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama, menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Dia melakukan maksiat-maksiat, naudzubillah. Yang satu minum khamar, yang satu berzina, yang satu memakan riba, yang satu senantiasa bertikai dengan saudaranya di atas keburukan akhlaknya. Ya, akhlaknya sangat buruk. Kenapa? Apa sebabnya? Hatinya kotor. Subhanallah, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kondisi hati dalam tubuh seorang hamba. Hatilah yang menentukan seorang hamba kebaikan dan keburukannya. Maka subhanallah, kalau begitu sangat darurat penting, ya, untuk kita senantiasa memperhatikan kebaikan, kesucian dan kebersihan hati kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, menilai seseorang yang ditilai di mata Allah Subhanahu wa taala hatinya. Allah tidak melihat yaitu sekedar jasad tubuh seseorang. Dia kuat, dia besar, atau paras wajahnya, atau sekedar naudzubillah misalkan sekedar hartanya yang berlipat. Lah. Itu bukan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai raut muka wajah kalian, paras kalian. Wala yanzuru ila wala ila ajsadikum wala ila amwalikum. Dan Allah tidak melihat kepada jasad dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Namun yang dilihat adalah hati kalian. Subhanallah, dalam hadis sahih dikutip Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka penilaian Allah kepada seorang hamba, lihat Allah melihat hatinya, suci atau tidak, bersih atau tidak. Subhanallah, ya. Sementara kebahagiaan manusia pun ada di hatinya. Ya, kebahagiaan ada di dalam dadanya dengan tumakninah jiwanya, kelapangan dadanya, subhanallah. Ya, begitu juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Seseorang ketika beramal kepada Allah, maka diterima dan tidak amalnya tergantung pula dengan hatinya. Makanya subhanallah, amalan-amalan dohir ini, dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari amalan-amalan yang lain, subhanallah juga tergantung dengan hati. Kekuatan diterimanya oleh Allah sesuai dengan kekuatan hatinya. Ketika betul-betul hatinya ikhlas, ya, betul-betul hatinya penuh dengan keikhlasan kepada Allah, cinta dan takut kepada Allah, maka amalnya akan diterima setelah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Sebaliknya subhanallah, ketika amalnya bagus, tapi hatinya kosong dari kecintaan, kosong dari rasa takut, kosong dari keikhlasan kepada Allah, maka sebagus amalnya, sebagus apapun amalnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya pusaran diterima atau ditolaknya hati kita. Makanya lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-a'malu dhahirah, kata beliau, bahwasanya amalan-amalan yang nampak la takunu salihatan maqbulatan, ya, tidak akan saleh, tidak akan baik dan diterima oleh Allah illa biwasitati a'malil qalb. Kecuali dengan perantaraan amalan-amalan hati. Fa innal qalba malik. Sesungguhnya hati adalah raja, wal a'dha'u junuduhu, sementara yaitu anggota badan yang lainnya adalah tentara-tentaranya.
fa in khabithal malik khabitha junuduh. Maka apabila rajanya buruk, maka ya seluruh anggotanya, tentaranya ikut buruk. Subhanallah. Ya, bahkan amalan hati merupakan asas diterima atau ditolaknya amal seorang hamba. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim lihat katakan di halaman 4, ya kata beliau a'malul qulub hiya al-asl. Adalah amalan yang merupakan amalan pokok amalan hati. Al-muradu wal maksud, yang merupakan tujuan yang kita gapai. Sementara wa a'malul jawarihi taba'un, sementara amalan-amalan anggota badan yang lainnya dari anggota badan kita yaitu hanya sekedar pengikut saja. Wa muktamilatun wa mutatimmatun, yang menyempurnakan, yang sekedar penyempurna. Wa anna niyyah bi manzilatir ruh, sementara niat dalam amalan kita kedudukannya seperti ruh. Dan niat tempatnya dalam hati. Subhanallah. Ya, maka kedudukan besar dan kecilnya amal dan diterima dan tidak diterimanya amal tergantung dengan hatinya. Wal amalu bi manzilatil jasad. Ya, bahwasanya niat ya merupakan kedudukannya seperti ruh, adapun amal seperti jasad. Maka ini ya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan itu hak. Ya, subhanallah. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan subhanallah, al-Islam, agama kita ini, agama yang tidak dipisahkan dari hati. Bahkan kekuatan agama seseorang tergantung hatinya. Bahkan tingkatan Islam tertinggi, ya, itu dilihat dari sisi hati seorang hamba. Makanya ketika subhanallah hadis Jibril, yang kita ketahui, tatkala Nabi SAW didatangi Jibril, lalu Jibril pertama kali tentang Islam, kemudian tentang iman, tentang ihsan, di mana ini adalah tingkatan agama kita. Bahwasanya sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-Islamu salasatu maratib. Salatu maratib, bahwasanya Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan Islam yang ya nampak dari dohir-dohirnya, dari amalan-amalan dohirnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan seterusnya, ya, yang subhanallah ini bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, di mana orang-orang munafik dahulu di zaman Nabi mereka menampakkan Islam. Mereka salat bersama Rasulullah SAW. Ya, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka membayar zakat dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah ketika ya ingin naik ke dalam tingkatan kedua yaitu tingkatan iman, lalu nanti setelahnya tingkatan yang tertinggi ihsan, Masya Allah, maka dibutuhkan di sana kekuatan hati. Karena ya seseorang bisa naik kepada tingkatan mukmin, apalagi mukmin yang sempurna imannya, maka tidak lepas dari amalan hatinya. Dengan kekuatan yakinnya, kekuatan yaitu percayanya dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasulnya, dengan hari kiamatnya, dengan takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan kekuatan iman dan yakinnya dengan yaitu perkara-perkara iman, maka dia menjadi mukmin yang baik. Mukmin yang sempurna. Makanya para ulama ketika menerjemahkan makna iman, apa mereka katakan? Yang pertama tasdikun bil qalb, yaitu mempercayai kuat dan yakin dengan seyakinnya dalam hati kita. Baru setelah itu ya diucapkan dengan lisan, ya lalu setelah itu dibuktikan dengan amalan anggota badan. Nah, makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian naik kepada tingkatan tertinggi, tingkatan ihsan. Subhanallah. Ya, inilah tingkatan para nabi atau orang-orang yang menyerupai nabi. Dan tingkatan ini subhanallah kekuatannya ada di hati seorang hamba. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menghambakan diri kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarah. Apabila kita tidak melihatnya atau belum sampai kepada derajat itu, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Keyakinan hati, muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa mendengarnya, sehingga subhanallah dia tidak akan mampu luput dari pendengaran dan dia pun yakin bahwasanya Allah senantiasa melihatnya. Maka ini ma'asyiral muslimin, lihat di halaman 7 saya katakan 2 tingkatan di antara tingkatan tersebut yaitu iman dan Islam adalah ihsan,
adalah berkaitan dengan amalan hati, ya. Kedua hal ini berada di atas derajat Islam yang ya pengertiannya adalah amalan yang ya pengertiannya adalah amalan badan. Maksudnya adalah ya dibuktikan nanti dalam amalan badan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tadi ya menilai amalan seseorang diterima atau tidaknya sesuai dengan keikhlasan yang ada di hatinya, ketauhidannya, ketundukannya. Ya ketika dia hanya mentauhidkan Allah, jauh dari perkara-perkara yang jauh ya dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, maka diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tatkala amalan-amalan anggota badan ya tidak bebas dari perkara noda-noda jiwa, noda-noda hati yang sangat buruk, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah baik dari syirik besar maupun syirik kecil, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana agna syuraka'a 'ani syirik. Aku adalah zat yang ya tidak membutuhkan sekutu. Ya, aku zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang beramal yang di mana di sana seorang hamba menyekutukan aku dengan sesuatu dengan selainku, ya maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Dengan sesuatu yang dia sekutukan. Maka subhanallah di sini seseorang beramal, seseorang sholat, seseorang puasa, seseorang zakat. Tapi ketika hatinya tidak murni kepada Allah, ya masih dicampuri dengan keinginan-keinginan selain Allah. Dari ingin dipuji, dari ingin disanjung, ya, ya ingin diangkat, ingin tenar, ingin didengar, ya bahkan di sana ada ada niatan-niatan dunia, maka subhanallah nihil amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, ya begitulah pentingnya kedudukan yaitu hati dalam ibadah seorang hamba. Apalagi ma'asal muslimin di sana kekuatan ibadah seseorang tergantung juga dengan kekuatan yaitu ma'rifahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika sangat mencintai Allah, sangat mencintai Allah, mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, ya, dan dia mengetahui bahwasanya Allah senantiasa akan membalas perbuatan dan amal solehnya, dan Allah senantiasa melihat dan mendengarnya, maka dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebaliknya ketika dia merasa takut dengan Allah, ada khasyah, ya, ada rahbah, ada rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan adabnya, dengan iqabnya, maka dia berusaha untuk lari dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ya dengan itulah akan muncul kekuatan amalan seorang hamba, antara kuat atau lemahnya amalan hamba tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka di sini pentingnya sekali lagi yaitu kesucian hati seorang hamba khususnya dari perkara yang paling yaitu buruk di sisi Allah, yaitu asyirku billah, mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk amalan kita, ya, dari sisi diterima secara sempurna atau tidak sempurnanya, ya juga tergantung dengan apa yang di hati kita. Subhanallah, dua orang akhi, ya melakukan amalan, ya yang satu pahalanya besar karena kekuatan yaitu niat yang ikhlas di sisi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya seseorang subhanallah sama dan sama, ya, namun sedikit diterimanya atau rendah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak diterima oleh Allah, ya ketika subhanallah ya kosong hatinya dari keikhlasan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat di sini Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Ya, betapa amalannya sederhana, amalnya tidak besar, ya, tapi menjadi besar di sisi Allah karena keagungan niatnya. Ada seseorang, subhanallah, sekedar dia menyingkirkan duri dari jalan dengan niat agar tidak menyakiti kaum muslimin. Allahu Akbar, kata Nabi, ya orang tersebut mendapatkan hadiah surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Amalannya sederhana. Ada seorang wanita memberikan minum seekor anjing yang sangat kehausan. Allahu Akbar, Allah mengampuni dosanya. Padahal amalnya sederhana. Maka subhanallah, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil, kerdil, namun menjadi besar karena niatnya. Dan sebaliknya kata beliau, wa rubba amalin kabirin tusaghirhun niyah. Ya, bahwasanya betapa banyak amalan yang kecil, rubba amalin kabirin, berapa banyak amalan besar menjadi kerdil, menjadi hina, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena niatnya. Subhanallah. Dan itu sekali lagi pusarannya di hati seorang hamba. Itu pusarannya di hati seorang hamba. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, ada orang melakukan dosa besar. Dosa besar itu menjadi kecil ya karena kesucian hati seorang hamba yang ingin yang ingin kembali, ingin bertobat dan ingat dan takut kepada Allah. Ya, orang melakukan kesyirikan, orang melakukan kebid'ahan, orang melakukan maksiat-maksiat besar. Lalu setelah itu hatinya kembali kepada Allah. Hatinya tunduk kepada Allah. Maka dosa-dosa besar itu dihapus oleh Allah SWT. Ya, karena seseorang hamba ketika bertobat, ya membutuhkan hati yang jujur. Ya, hati yang jujur bahwasanya dia betul-betul kembali kepada Allah, bukan sekedar lisannya mengucapkan yaitu istighfar, ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebaliknya akhi, ada dosa kecil. Tapi karena hatinya meremehkan dosa kecil tersebut, setiap hari dia melakukan dosa tersebut. Dengan menganggap ini kan dosa kecil, santai-santai saja, remeh, tidak besar di sisi Allah, ya maka subhanallah, ya dosa yang kecil ini menjadi besar, ya karena dia remehkan. Maka di mana pusarannya? Di sini, di hati seorang hamba. Maka ma'asyiral muslimin, sebagaimana para ulama mengatakan la saghirata mal istimrar. Ya tidak ada dosa kecil kalau dia remehkan dan dia terus-menerus dia lakukan. Maka yang kecil itu akan menjadi besar sebagaimana gundukan pasir yang kecil ketika bertumpuk menjadi gundukan ya gunung yang tinggi dan besar. Sebaliknya wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar bila disertai dengan istighfar. Maka ma'asyiral muslimin, nah itu semuanya adalah pusarannya di dalam hati seorang hamba. Nah, maka dari sini ma'asyiral muslimin, ya, maka pentingnya seorang hamba senantiasa berusaha mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Ya, sungguh bahagia orang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sungguh mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah dan senantiasa mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Perkara yang paling utama untuk kita sucikan adalah hati kita. Karena subhanallah pusaran seluruh kebaikan dan sebaliknya pusaran seluruh keburukan yaitu berpusat di hati seorang hamba. Dan termasuk kebahagiaan seorang hamba. Ya, seorang dikatakan bahagia ketika hatinya bersih, ketika hatinya suci. Ya, maka bahagia itu adanya di hati seorang hamba. Ya, ditambah lagi subhanallah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita ketika suci hati kita. Makanya panggilannya kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke keharibaan Rabbmu dalam keadaan engkau ridho dan telah diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin di hari kiamat. Di hari kiamat seseorang subhanallah yang menjamin keselamatan adalah kebersihan hatinya. Sebagaimana Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, di hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Maka subhanallah ma'asyiral muslimin, kalau kita begitu perhatian dengan baju kita, dengan kebersihannya, dengan rumah kita dengan kebersihannya, dengan kendaraan kita dengan kebersihannya, naam, maka lebih utama kita senantiasa berusaha untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Naam ma'asyiral muslimin, maka ya perkara yang paling utama dan amalan hati yang paling agung yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah tauhidullahi azza wajalla.
ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya subhanallah perkara tauhid ini memancar dalam hati seorang hamba. Terpatri kuat ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini. Tidak ada yang kita seyogianya tunduk dan patuh dan dengan secara mutlak. Tidak ada yang paling kita cintai, tidak ada yang paling kita agungkan. Kita serahkan semua urusan kita, kita sandarkan semua urusan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita yakini bisa mengatur seluruh alam semesta, memiliki seluruh alam semesta dan menciptakan alam semesta ini termasuk kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga subhanallah kita hanya bisa berserah diri, al-istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ma'asyiral muslimin, ya keburukan yang paling dahsyat, noda yang paling kotor, noda yang kalau kita wafat dalam keadaan memiliki noda tersebut, maka noda itu tidak akan bisa dibersihkan. Noda yang tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah ketika kita bertemu dengan noda tersebut. Noda yang menghalangi kita dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Noda yang bisa yaitu menjerumuskan kita ke dalam api neraka bahkan bisa abadan abada, yaitu kesyirikan, di mana Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ya, ketika kita pulang menuju Allah masih ada noda kesyirikan di hati kita, Allah masih mau, ya, masih ada harapan untuk mengampuni dosa-dosa selain syirik. Lalu ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kesyirikan, Allah akan haramkan bagi kita surganya. Allah katakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, beruntunglah kita yang telah dipilih bagi Allah Subhanahu wa taala dari Allah, yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang hak, agama yang bersih. Yang bersih hubungannya dengan Allah, bersih hubungannya dengan Rasulnya, bersih dengan hubungannya dengan sesamanya. Agama yang hak, yaitu agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Ya, setelah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama-agama selain Islam, karena tidak ada agama yang hak di hari ini di sisi Allah kecuali agama Islam. Namun agama ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kesucian hati, tanpa kebersihan jiwa, tanpa yaitu kelapangan dada, yaitu dengan bersihnya dari noda-noda yang bisa menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan noda yang paling tinggi, noda paling besar, noda paling buruk, ya innasyirka ladzulmun adzim, yaitu kesyirikan yang merupakan kedoliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya ya insyaallah di kesempatan di pembahasan yang akan datang, ya kita akan membahas buku ini, yaitu buku yang berupaya dan berusaha untuk bagaimana mengembalikan dan mengingatkan hati seorang hamba agar kembali kepada Allah SWT, kembali mentauhidkan Allah dan mensucikan jiwanya dari noda-noda kesyirikan. Insyaallah semoga Allah mudahkan pembahasan selanjutnya. Maka insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan yang setelahnya, dari mulai mengenal makna dan keindahan tauhid. Ya, kemudian kita akan mengenal yaitu antara tauhid dan kebahagiaan seorang hamba. Ya, kemudian setelahnya kita akan membahas tentang rincian hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, semoga Allah mudahkan insyaallah. Untuk selanjutnya mungkin kita akan simak dan kita dengarkan pembacaan bukunya dari muqaddimah ini oleh akhin al-fadil Ustaz Ihsan hafizahullah, falyatafaddal masykura. Naam. Bismillah, qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah, hati diibaratkan raja, sedangkan anggota badan adalah prajuritnya. Bila rajanya baik, akan baik pula urusan para prajuritnya. Dan bila buruk, demikian pula urusan para prajuritnya. Oleh sebab itu dalam Islam, amalan hati memiliki kedudukan yang agung. Bisa dikatakan, pahala dari amalan hati lebih besar daripada amalan badan. Sebagaimana dosa hati lebih besar daripada dosa badan. Oleh karena itu, kita dapati bahwa dosa kufur dan kemunafikan lebih besar daripada dosa zina, riba, minum khamar, judi, dan seterusnya. Hati adalah standar kebaikan amalan badan. Ia ibarat pemimpin bagi badan. Baiknya hati akan berpengaruh pada baiknya amalan badan.
Sebaliknya, buruknya hati akan berpengaruh pada buruknya amalan badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan, al-amalu dhahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasitatin a'malil qalbi, fa innal qalba malikun wal a'dha'a junuduh, fa idza khabithal maliku khabithat junuduh. Amalan badan tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati, karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula seluruh prajuritnya. Majmu' al-Fatawa, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, a'malul qulubi hiyal aslul muradi wal maqsudi wa a'malul jawarih tabi'un wa mukamilatun mutammimatun wa anna niyata bimanzilati ruh wal amala bimanzilatil jasad. Bada'iul Fawaid. Amal-amal hati adalah pokok maksud dan tujuan, sedangkan amalan fisik mengikuti dan menyempurnakannya. Bahwasanya niat tempatnya pada ruh, sementara amal tempatnya pada fisik. Begitu pula, kita mengenal bahwa agama ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu Islam, kemudian di atasnya ada iman, kemudian di atasnya lagi ihsan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'r, la yara alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad." Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tusuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Qala sadaqta fa ajibna lahu yasaluhu yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam bersih. Tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh orang asing, dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian, dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha beliau sallallahu alaihi wasallam, sambil berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Engkau benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepada aku tentang iman." Kemudian Rasul bersabda, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Kemudian dia berkata kembali, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Maka beliau menjawab, "Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak merasa demikian, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, ahli hadis dari kota Madinah, menerangkan saat membahas hadis di atas, "Fadarajatu thalatha, awwaluha darajatul Islam, thumma taliha darajatul iman, thumma taliha darajatul ihsan, wa kullu darajatin akmal minad darajati allati qablaha, wa kullu darajatin dakhilatan fil lati qablaha, fa kullu mu'minin muslim, wa kullu muhsinin mu'min wa muslim. Lianna darajatul ihsan hiya darajatul kamal, wa aqallu minha darajatul iman, wa aqallu minhuma darajatul Islam." Tingkatan agama ini ada 3. Pertama Islam, kemudian iman, lalu ihsan. Setiap tingkatan lebih sempurna dari tingkatan sebelumnya, dan setiap tingkatan masuk dalam cakupan tingkatan sebelumnya. Dengan demikian, setiap mukmin adalah muslim,
dan setiap muhsin adalah mukmin dan juga muslim. Karena tingkatan ihsan adalah tingkatan paling sempurna, kemudian di bawahnya ada iman dan di bawahnya lagi ada Islam. Dua tingkatan di antara tingkatan-tingkatan tersebut, yaitu iman dan ihsan, adalah berkaitan dengan amalan hati. Kedua hal ini berada di atas derajat Islam yang pengertiannya adalah amalan badan. Apabila Islam disebutkan bersamaan dengan iman, masing-masing memiliki pengertian berbeda. Islam adalah amalan badan, sedangkan iman adalah amalan hati. Bukti selanjutnya, bahwa amalan hati lebih besar nilainya daripada amalan badan adalah pokok-pokok atau pondasi agama ini terletak pada amalan hati. Contohnya, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tawakal, raja, yaitu rasa harap, khasyah, rasa takut disertai ilmu, ikhlas, sabar, syukur. Majmu' al-Fatawa juz 5 halaman 10. Dalam hadis qudsi disebutkan di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka an syirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa mengerjakan suatu amalan dalam keadaan menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis di atas merupakan dalil bahwa amalan hati lebih besar kedudukannya dari amalan badan. Amalan badan tidak akan berguna bila seseorang berlaku kesyirikan sebanyak apapun amalannya, meskipun kesyirikannya merupakan syirik kecil, apalagi syirik besar. Sebagai contoh, seseorang yang bersedekah karena riya, dan riya ini terletaknya di hati, maka akan sia-sialah pahalanya. Sebesar apapun nominal sedekah yang ia keluarkan, demikian juga dengan seseorang yang membaca Al-Quran, supaya orang-orang memuji suaranya, yaitu sum'ah. Hal ini juga akan menyia-nyiakan pahalanya sebagus apapun lantunan suaranya. Para ulama juga menjelaskan bahwa besar kecilnya pahala berkaitan erat dengan keadaan niat dalam hati seseorang. Hal ini juga merupakan bukti bahwa amalan hati memiliki kedudukan yang tinggi. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar nilai pahalanya disebabkan oleh niat, dan bisa jadi pula amalan besar menjadi kecil pahalanya disebabkan oleh niat. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mubarak, "Rubba amalin saghirin tu'adzibuhun niyat, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Boleh jadi amalan kecil tetapi pahalanya menjadi besar karena faktor niat, yaitu keikhlasan. Dan bisa jadi amalan besar menjadi kecil, nilai pahalanya disebabkan oleh niat. Demikian pula dosa. Dosa kecil akan menjadi besar apabila dilakukan dengan disertai rasa menyepelekan. Adapun dosa besar akan lenyap bila pelakunya merasa bersalah, menyesal, beristighfar, dan bertaubat kepada Allah. Semua ini kaitannya dengan hati. Oleh karena itu para ulama mengatakan, la saghiratan ma'al istimrar, wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil bila dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar bila ditutupi dengan istighfar. Oleh karenanya, seseorang hamba hendaknya senantiasa memperhatikan amalan-amalan hati, serta menundukkan hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Amalan itu insya Allah akan berpengaruh kepada sempurnanya amalan-amalan badan. Di antara amalan hati yang sangat agung adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang merupakan asas dan syarat diterimanya seluruh amalan, bahkan menjadi pondasi yang sangat kuat dalam agama Islam. Sebaliknya, keburukan yang paling besar yang terkait dengan hati adalah kesyirikan, yaitu seorang hamba memalingkan hatinya kepada selain Allah dan menyekutukannya dengan yang lainnya. Hal itu bisa memporak-porandakan agama dan amal, serta pelakunya terancam neraka jahanam. Selain dengan lisan dan anggota badannya, seorang hamba bisa terjerumus ke dalam kesyirikan dengan hati. Bahkan kesyirikan lisan dan anggota badan umumnya tidak lepas dari kesyirikan hati. Kesyirikan hati ini terkadang tidak disadari oleh seorang hamba, sehingga banyak sekali terjadi. Bukan hanya di kalangan orang awam, tetapi terjadi juga bahkan di kalangan orang-orang yang dianggap alim atau berilmu. Di antara kesyirikan hati adalah riya, ujub, sum'ah, cinta, takut, tawakal, raja, inabah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya penulis merasa berkepentingan untuk mengumpulkan pembahasan seputar kesyirikan hati dalam satu buku yang bertemakan Hati yang Mentauhidkan Allah. Sebagai bentuk nasihat untuk diri sendiri, keluarga, dan seluruh kaum muslimin, semoga buku ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. نعم تفضل.
Itu mungkin alhamdulillah yang telah kita simak dari apa yang ditulis dalam buku ini. Semoga semakin menambah jelas insyaallah dari pembahasan kita. Naam, mungkin itu yang bisa disampaikan di sore hari ini. Mungkin masih ada sesi tanya jawab. Silakan Aisan, fadhal. Khair pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah setelah penjelasan dan syarah dari mukaddimah yang disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Numan, kita beralih ke sesi tanya jawab. Dan kami berikan kesempatan secara langsung di line telepon bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan dalam pembahasan akidah tauhid dari kitab judul yaitu Hati yang Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berikan kesempatan via telepon, silahkan. Halo. Ya, sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Pak Junaidi ini. Silakan Pak Junaidi, silakan. Dari Pandeglang. Masya Allah, dari Pandeglang. Silakan Pak Junaidi, langsung pertanyaan. Saya pernah punya buku yaitu pengobatan Oxford. Pertanyaannya Pak? Yang saya tanyakan itu bisa mengobati segala macam penyakit, yaitu bisa mengobati segala macam penyakit. Yang saya baca di buku itu yaitu tidak tanpa obat, tanpa injeksi. Buku itu yaitu tanpa bantuan jin dan jauh dari syirik gitu. Bagaimana pengobatan secara kebersihan itu hati itu? Baik. Baik Pak Junaidi, itu saja pertanyaannya Pak. Apakah bisa berobat cara itu gitu? Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair, kita bisa dapat tangkap pertanyaannya. Langsung kita sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin, kepada beliau, falyatafaddal masykurah. Silakan Ustaz. Naam, Pak Junaidi, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu alam. Ini sekedar apa yang bisa saya tangkap ya. Kita katakan bahwa penyakit terbagi dua. Ada penyakit jiwa, penyakit hati. Sebagaimana Allah katakan, fi qulubihim marad. Ya, di hati mereka ada penyakit. La ilaha illallah. Dan penyakit hati ada 3. Namun dirangkum dalam 2 sebab. 1, syubhat. Penyakit syubhat disebabkan oleh syubhat, yaitu kekeliruan memahami agama. Sehingga terjerumus kepada 2 dosa atau 2 kotoran noda hati. Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya. Yang kedua adalah melakukan amalan-amalan ibadah di luar tuntunan Nabi yang dikenal dengan bid'ah. Ini disebabkan penyakit namanya syubhat. Ya. Naudzubillah, manusia tersesat. Ya, terjerumus kepada kesyirikan-kesyirikan, bahkan sebenarnya tidak sedikit manusia terjerumus kepada kesyirikan namun menganggap itu agama. Orang-orang berbondong-bondong ke kuburan wali-wali tertentu, ya, lalu mereka mengharapkan hajat-hajat mereka terkabul di sana, dan mereka anggap itu sebuah agama, bagian daripada agama. Subhanallah, ya. Ada sebagian orang yang bahkan menggantungkan ketawakalannya kepada barang-barang tertentu, ya, yang kita kenal dengan jimat atau wafak, ya, namun dikaitkan dengan agama. Ya, bahkan mereka menganggap itu bagian daripada agama. Subhanallah. Bahkan tidak sedikit kesyirikan-kesyirikan, percaya dengan barang-barang tertentu, ya, dibungkus dengan nama agama. Ya, subhanallah. Ini akhirnya mereka terkena syubhat. Atau orang-orang yang melaksanakan ibadah, semangat ibadah,
tapi tidak menggunakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak berdasarkan dalil, contoh, tuntunan, bimbingan Rasulullah SAW. Ya, akhirnya apa? Akhirnya mereka semangat, namun semangat yang bablas, ya, dan keluar dari tuntunan Nabi, dan mereka terancam dengan dosa yang kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Mereka terjun kepada dosa, yaitu kebid'ahan. Subhanallah, ini sangat banyak. Yang kedua yaitu penyakit yang disebabkan oleh syahwat. Ya, hawa nafsu. Syahwat syaitaniyah, syahwat bahimiyah, kehewanan, ya di move oleh syaitan, hawa nafsu. Akhirnya dia terjerumus kepada maksiat. Na'udzubillah, ya. Zina, khamr, riba, dan seterusnya. Ya, maka ma'asal muslimin kamallah, na'am. Maka ini penyakit-penyakit hati, noda-noda hati yang bisa menghalangi perjalanan hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya obatnya adalah yaitu ilmu yang manfaat ya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga mensucikan jiwanya dari kotoran tauhid, kotoran syirik menjadi tauhid, kotoran bid'ah menjadi sunnah, dan kotoran maksiat kepada taat. Itu obat beklinya adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pembersihnya cahaya Allah Subhanahu wa taala itu ilmu yang manfaat. Yuzakkihim, mereka harus disucikan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dengan diajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah. Nah, itu tabibnya adalah Rasulullah SAW. Tabibnya adalah para ulama. Ya, kalau penyakitnya hati, makanya kata Ibnu Qayyim, fa amma tibbul qulub fa musallamun ila rusul. Adapun penyakit hati maka diserahkan kepada para rasul, yaitu tabibnya Rasul dan para ahli waris atau para pewaris Rasulullah SAW, itu para ulama. Maka dia dengan menuntut ilmu, dengan mensucikan jiwa dengan ilmu, insya Allah akan ya bersih. Adapun penyakit jasad, asal muslimin, ya, maka tentunya di sana boleh kita mencari obat. Ya, dan di antara obatnya, ya, yang dibolehkan adalah obat-obatan yang dahulu dikabarkan Nabi SAW. Maka kita kenal ada tibun nabawi. Ada madu, kita kenal, ya, sebagaimana Allah katakan fihi syifa, ada pengobatan. Kemudian subhanallah Zamzam, di mana Zamzam itu kata Nabi syifaun sifa'us sukmin, bisa mengobati penyakit. Ya, kemudian zaitun, habbatus sauda, ya, syifaun likulida kata Nabi, yaitu jintan hitam habbatus sauda bisa mengobati semua penyakit. Ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga adalah ruqyah. Ya, bacaan-bacaan Quran, di mana Al-Quran memang diturunkan salah satu hikmahnya adalah syifa. Maka subhanallah, ini obatan-obatan itu tibun nabawi yang kita dibolehkan. Dengan tetap keyakinan tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah SWT. Kemudian masyarakat muslimin yaitu pengobatan konvensional. Ya subhanallah, kita dapatkan di apotik-apotik, kita datang ke klinik-klinik, kita datang ke dokter, yaitu ke rumah sakit. Nah, maka boleh. Ya, obat-obatan yang setelah dideteksi secara ilmiah yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Termasuk herbal, ya, herbal konvensional. Ya, di mana subhanallah kita bisa mendapatkan kesembuhan dari yaitu ramuan-ramuan jamu tertentu. Ya, maka subhanallah ma'asal muslimin, ini dibolehkan. Ya, nah yang tidak dibolehkan adalah ketika pengobatan jasad, namun naudzubillah menggunakan cara-cara perdukunan, datang ke dukun, ya, lalu kita diberikan jampe dengan jampe-jampe yang tidak jelas, ya, kemudian naudzubillah misalkan kita diberikan barang-barang untuk digantungkan, biasanya dikaitkan dengan nyambat-nyambat nama selain Allah dan seterusnya, maka ini tentunya adalah obat-obat yang dilarang. Wallahu alam. Ya, semoga nyambung dengan pertanyaannya Pak Junaidi. Ya, intinya bahwasanya setiap penyakit ada obatnya, tinggal penyakitnya penyakit apa? Penyakit hati, maka obatnya adalah ilmu yang manfaat dari Rasulullah dan pewarisnya. Ada obat badan, ya, ada obat tibun nabawi, dan ada obat yaitu konvensional. Naam, ya, maka selama obat itu dihalalkan dalam agama kita dan dengan cara yang disyariatkan dalam agama kita, maka dibolehkan insya Allah untuk menjadi wasilah penyembuhan kita. Nah, Allah a'lam.
Alhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian Pak Junaidi di Pandeglang. Dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat bagi pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan yang kedua. Masih di line telepon. Kita angkat kembali penanya kedua. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibu Yati di Kalimantan Selatan. Berarti di Kalimantan Selatan. Silakan pertanyaannya, Ibu. Oh, ini Pak Ustadz, saya ini kan tidak bisa membaca, tidak hafal yang namanya wirid-wirid itu. Jadi kalau habis sholat cuma membaca surah-surah pendek, baru berdoa. Setelah berdoa saya mau baca astagfirullah bisa 500 atau selawat, atau habis itu baru tahlil. Nah, apa itu termasuk bidah ya Ustadz? Ibu ritual biasa baca setiap selesai sholat wajib ya Bu ya? Ya, iya, tidak hafal surah, tidak hafal apa ini wirid-wirid itu, tidak hafal. Jadi saya cuma membaca surah-surah pendek, habis itu baru berdoa, baru baca istighfar, selawat, sama tahlil. Baik, Cuma kita itu. bisa dapatkan pertanyaannya. Itu saja Ibu. Apa itu termasuk beda atau enggak, Pak? Baik. Barakallahu fiik. Kita akan simak jawabannya Bu. Jazakillah khair. Ya. Barakallahu fiik. Enam. Silakan Ustaz. Semoga Allah jaga ibu dan senantiasa semangat ya menambah ilmu yang manfaat ya, yang bersumber dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Taib. Berkaitan dengan dzikir ibu ya, yaitu dzikir setelah sholat ya, tentunya pertama kita pastikan dan kita yakin bahwasanya Rasulullah SAW ya melakukan salat, lalu setelah itu Rasulullah SAW melakukan dzikir. Ya, di sana ada dzikir-dzikir yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dzikir yang terikat dengan waktu tertentu, yaitu setelah salat. Ya, maka ini termasuk dzikir namanya dzikir muqayyad, dzikir yang terikat dengan waktu tertentu atau tempat tertentu. Nah, ketika dzikir itu berkaitan dengan waktu tertentu, seperti tadi setelah salat, ya, maka hendaknya kita mencukupkan diri dengan dzikir-dzikir yang dicontohkan dan diajarkan Nabi. Ya, mencukupkan diri dengan dzikir-dzikir yang dahulu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah sudah sangat sempurna diajarkan setelah dahulu dicontohkan dan diamalkan oleh Nabi SAW. Maka ya seyogianya ibu ya berusaha untuk mendatangkan dzikir yang diajarkan Nabi SAW. Dan itu sederhana. Nggak pakai 200, nggak pakai 500. Ya. Nggak usah duduk panjang. Ya. Terus gimana Ustaz? Alhamdulillah. Sekarang kalau ibu tadi tidak hafal, ya kita tanya kepada ustaz di sana yang ya kita katakan ustaz Ahlus Sunnah di sana. Ya lalu kita beli bukunya, tanya mana buku dzikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka tidak mengapa kita tidak hafal, lalu kita baca. Dari mulai astagfirullah, ya Nabi SAW ketika mengawali dzikirnya 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Nabi mengucapkan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan, dan seterusnya. Lalu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian setelah itu kita membaca yaitu surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Dan seterusnya sebelumnya kita membaca ayat kursi, itu saja. Ya, dzikir yang diajarkan Nabi SAW. Ya, maka ibu saran saya ya di sana tanya ustadz yang kita harapkan ya ustadz Ahlus Sunnah tentunya yang ya betul-betul ibadah di atas sunnah Nabi SAW. Tanya mana buku yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW seputar dzikir setelah salat. Dan alhamdulillah ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ya
Nah, ada buku beliau zikir setelah sholat dan zikir pagi petang. Dalam buku khusus, dalam buku kecil, buku saku. Ya, ibu tanya di sana. Ya, mana buku zikir setelah sholat dan zikir pagi petang karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Insya Allah apa yang beliau tulis di buku tersebut, insya Allah berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun mendawamkan, artinya mengkontinukan zikir-zikir setiap setelah sholat dengan zikir-zikir yang tidak datang dari Nabi SAW seperti ibu bilang tadi, ya membaca ini sekian ratus, kemudian baca tahlil dan seterusnya, ya maka ini khawatir ya kalau itu sudah menjadi sebuah continue yang kita dawamkan, yang kita senantiasa baca setiap saat, maka dikhawatirkan kita mendatangkan ya satu zikir yang ditentukan waktunya yang dahulu tidak diajarkan Nabi SAW dan kita khawatir terjun kepada kebidahan. Jadi ya bahaya bagi kita nantinya. Adapun ibu nanti di luar ya zikir di luar waktu itu, waktu yang bebas kapan saja mau baca la ilaha illallah 100 kali, 200 kali terserah tanpa kita menghitung, ya mau baca subhanallah berapa kali, setiap saat bahkan dituntut lisan kita senantiasa basah mengingat Allah, namun ya dalam kesempatan yang umum. Ya, tidak kesempatan yang dibatasi dengan waktu atau tempat tertentu. Ya, itu mungkin barangkali bisa ditangkap bahwasanya intinya bahwa dzikir setelah salat telah diajarkan Nabi SAW, bahkan telah diamalkan Nabi SAW dan sudah sempurna ya disampaikan dan sampai kepada kita, maka hendaknya kita hanya membaca apa yang dibaca dulu oleh Nabi SAW. Ya, lalu bagaimana Ustaz tidak hafal? Tidak ada masalah, tidak mesti hafal. Maka kita baca bukunya, baca. Ya, dan sudah ada buku-bukunya ya yang mengajar tentang itu, atau tanya kepada Ustadz Ahlus Sunnah di sana, ya Ustadz Ahlus Sunnah di kampung ibu atau di kota ibu, ya mana zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan dalil-dalil yang sahih. Dan saya sudah sampaikan tadi ada buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah tentang zikir pagi petang dan zikir setelah sholat. Insya Allah itu buku yang sangat bagus. Nah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasan demikian ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan yang ketiga masih di via telepon sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari hamba Allah di Balikpapan. Silakan Umu. Nah, pertanyaannya silakan. Saya punya orang tua yang punya kepercayaan sedikit kalau punya anak itu, kalau misalnya sakit-sakitan itu harus dijual gitu. Harus di apa Umu? Diberi sama orang gitu nah. Diberi sama orang, dijadikan anak angkat. Baik. Jadi saya ngikutin aja dulu dari anak pertama sampai. Qadarullah ibu di Balikpapan, pertanyaannya terputus ya. Mungkin bisa dihubungkan kembali sehingga kami dapat pertanyaan yang lebih jelas dan sempurna untuk bisa menyampaikan. Atau Ustadz ya bisa menyampaikan jawaban? Baik Ahsan. Baik, barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Pertanyaan atau ibu yang bertanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Semoga sepotong pertanyaan bisa kita tangkap dari maksud yang ditanyakan seputar yaitu anggapan. Ya. Ketika terjadi sesuatu pada anak lalu dikaitkan kejadian sesuatu dengan perkara lain. Contoh, maaf ya, kalau di sekitar sini, ya kalau ada anaknya sakit terus, ya anaknya sering sakit maka diganti namanya, ya tadinya Soleh menjadi Khalid misalkan, ya katanya ini tidak cocok nama ini, akhirnya diganti namanya, ya kemudian atau ya misalkan subhanallah keyakinan sebagian ketika sakit terus, ya akhirnya dipakaikan benang hitam benang hitam di leher anaknya, yang dikenal dengan tamimah di zaman Nabi SAW.
Ya, dengan keyakinan bahwasanya benang tersebut bisa menyembuhkannya. Nah, ini keyakinan ya di antara keyakinan. Nah, mungkin salah satunya adalah keyakinan di mana agar tidak sakit terus ya, lalu keyakinannya diberikan ke orang lain dulu atau diadopsi orang lain dulu. Maka ma'asyiral muslimin, ini na'am khawatir kita terjerumus bahkan bisa terjerumus kepada satu keyakinan yang ya keluar dari ketauhidan kepada Allah yang dikenal dengan tatayyur. Yang dikenal dengan tatayyur yaitu menganggap sial sesuatu. Dari keyakinan itu kita melakukan sesuatu. Tadi itu. Ya, anak sering sakit diganti namanya. Anak sering sakit maka digalungkan benang hitam di lehernya. Ada yang sering sakit lalu tadi itu dihadiahkan atau dihibahkan, diadopsikan ke orang lain. Ya, agar dia tidak sakit terus karena mungkin penyakit itu tadi di rumahnya, kesialan ada di rumahnya. Maka subhanallah ini dikhawatirkan bahkan ya itu bagian daripada tatayyur, yaitu anggapan sial ya, maka kata Nabi atiyaratu syirkun, anggapan tatayyur itu adalah kesyirikan dan kesyirikan ya, yaitu menggantungkan nasib ya kepada sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan madarat atau bisa menolak manfaat atau bisa terangkatnya manfaat dari sana. Maka ma'asyiral muslimin, tentunya pertama ya, ketika kita sakit tadi sudah saya jelaskan, ya sakitnya sakit jasad, ada jalan-jalan pengobatan ya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pengobatan secara yaitu pengobatan Nabi ya, tadi saya sudah jelaskan di awal di pertanyaan sebelumnya dengan minum zaitun ya, dengan zaitun, dengan habatus sauda, dengan zam-zam ya, dengan juga diruqyah atau obat-obatan konvensional ya. Nah, dibawa ke dokter, ke klinik ya, kemudian obat-obatan herbal. Sekarang banyak para herbalis ya dari Masya Allah ya, tumbuhan-tumbuhan yang dideteksi yang mengobati penyakit tertentu. Nah, maka alhamdulillah ada jalan keluar yang terbaik. Nah, adapun yang dilakukan oleh kedua orang tua, maka kewajiban kita adalah mendoakannya ya, semoga Allah berikan hidayah. Ya, kemudian kita menasihatinya dengan cara yang baik, bahwasanya perbuatan itu ya dikhawatirkan bahkan bisa terjerumus kepada yaitu satu larangan Nabi SAW yaitu tiarah, yaitu anggapan sial. Ya, anggapan sial adanya di tengah rumah tangga kita, adanya di rumah ini sehingga harus diadopsikan dahulu. Dan itu tidak pernah terjadi cara itu di zaman para ulama terdahulu, di zaman para sahabat, bahkan di zaman Nabi SAW tidak pernah terjadi. Wallahu a'lam. Na'am. Jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihat setelah penjelasannya. Semoga ini menjadi jawaban bermanfaat bagi pendengar kita sesuai dengan apa yang ditanyakan di balik papan. Barakallahu fiik. Kemudian kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah caranya untuk kita mengikhlaskan hati untuk bisa bertaubat dan bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksud dan tujuan yang lain. Jazakallah khair. Bagus, Allahu akbar. Ya. Naam. Ya, di antara ketundukan hati seorang hamba yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Ya, juga dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Ya, anna idza fa'alu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Mereka orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah. Penuh dengan rasa cinta, rasa malu kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah. Ya, akhirnya mereka meminta ampun kepada Allah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini merupakan bagian dari perkara hati, ketundukan hati seorang hamba. Maka pertama tentunya subhanallah, seorang hamba tidak boleh aman dan merasa nyaman dengan dosanya. Karena dosa akan bisa menghalangi jalan dia menuju Allah. Dan dosa akan menghalangi dia dari kebahagiaannya di dunia. Akhi, subhanallah, akibat dosa itu minimal, bukan minimal malah, ya bahkan perkara yang sangat perkara yang akan merenggut kita dan merenggut kebahagiaan kita. Kata Nabi SAW, al-ismu
mahaka fil qalbi wa qarita an yatli alaihin nas. Dosa itu yang membuat hati tidak damai. Hati galau, hati yaitu tidak ada ketenangan. Sebab itu dosa, disebabkan dosa. Maka rugilah kita hidup dalam keadaan gundah gulana. Ya, hidup dalam keadaan kita tidak tenang disebabkan dosa kita. Oleh karena itu, akhi, orang yang melakukan dosa sebetulnya dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Wa ma dhalamahumullah. Mereka tidak mendolimi Allah, lakin kanu anfusahum yadlimun. Ya, sesungguhnya mereka sedang mendolimi diri mereka sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dosa juga menghalangi kita dari kebahagiaan di negeri akhirat. Karena tidaklah seseorang masuk neraka kecuali karena dosanya. Ya, karena dosanya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada ron dalam jiwa mereka disebabkan perbuatan maksiat mereka yang menghalangi mereka dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ya ini harus dipupuk rasa takut kepada Allah. Ya, takut dengan adabnya di dunia, takut dengan peringatan Allah di dunia, takut dengan yaitu adab-adab Allah di akhirat, dan Allah mampu ya, melakukan apapun kepada kita. Dan tumbuh rasa cinta kepada Allah, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, segala-gala nikmat. Lalu apakah kita balas nikmatnya dengan kemaksiatan kita? Ya, di mana Allah, sementara Allah pun subhanallah Maha Pengampun. Ya, Maha penerima taubat. Alhamdulillah. Sehingga kita tidak boleh putus asa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, ya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Sementara taubat, ya, ketika apabila matahari sudah muncul dari barat atau napas sudah sampai gorgoroh tenggorokan, maka Allah tidak akan terima lagi. Sementara akhir ketika kita pulang membawa dosa, belum membersihkan jiwa dari dosa, maka subhanallah tunggu tanggal yaitu kebinasaan dan keburukan kita. Maka hendaknya kita lebih baik bersih di sini dan dibersihkan jiwa kita di sini di dunia lebih mudah daripada kita harus dibersihkan di negeri akhirat. Maka tentunya sekali lagi tumbuhkan ya rasa cinta yang kuat kepada Allah, rasa takut yang tinggi kepada Allah, rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malu melakukan dosa di depan orang-orang mulia di tengah kita, maka Allah lebih mulia daripada mereka. Kita harus lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah. Ya, di antara tanda syukur kita menggunakan nikmat-nikmat, segala nikmat Allah dalam perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak malu? Allah kasih nikmat, kasih nikmat, kasih nikmat, lalu kita semakin jauh dari Allah. Bahkan nikmat itu digunakan dalam perkara yang Allah tidak Allah ridhoi, maka ini sebuah kenistaan. Makanya ma'asyiral muslimin, ya Allah sangat suka dan senang ya hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah, orang yang mau bertobat kepada Allah, berapapun amalnya, Allah tidak akan yaitu menyia-nyiakan hamba yang mau bertobat kepadanya. Allah akan ampuni dosanya. Qul li ibadilladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan putus asa dengan yaitu rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa walaupun segumpal bumi dosa kita. Lalu kita meminta ampun dan beristighfar ya kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Alhamdulillah, Dia adalah Arhamur Rahimin, sangat sayang kepada kita. Allah ingin kita bersih, Allah ingin kita suci, dan Allah ingin kita bercahaya, Allah ingin kita lurus, dan Allah ingin kita masuk surga. Makanya dibuka jalan-jalan menuju yaitu jalan tersebut, salah satu dengan jalan taubat dan kembali ke jalan Allah SWT sebelum yaitu tutup saatnya, maka bersegeralah untuk kita bertobat. Nah, Jazakumullah khair atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya dalam beramal lebih cenderung melakukan karena sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Adapun rasa cinta saya kepada Allah tidak terlalu dominan. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Mohon nasihatnya dari pendengar kita, pemirsa di Jambi. Barakallahu fiik. pertanyaan sangat bagus. Nah, perlu kita beramal ya karena kita takut kepada Allah. Dengan khauf. Ya. Sehingga kita takut untuk meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah.
Takut kalau perintah kita amalan tersebut tidak sempurna. Takut kalau kita terjerumus kepada larangan-larangan Allah. Naam, karena di balik larangan Allah ketika kita lakukan akan ada adab Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya rasa takut ini harus diimbangi dengan rasa harapan dan cinta. Ya, harapan kepada Allah, kita berharap dengan surga, berharap dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap hidayah, berharap Allah angkat derajat kita. Ketika kita pun semangat, ya, semangat melaksanakan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya juga tidak lepas dari kecintaan kita kepada Allah. Makanya Allah katakan walladzina amanu, dan adapun orang yang beriman di atas kekuatan imannya asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Nah, maka di sini harus seimbang. Bahkan ketika kita beramal soleh, rasa cintanya harus kita pupuk lebih utama. Ketika kita mau bermaksiat, rasa takutnya dimunculkan lebih utama. Namun secara umum dua-duanya harus seimbang. Ya, harus seimbang supaya kalau takut terus nanti kita pesimis. Ya, kalau hanya cinta lalu kita nanti meremehkan. Makanya cinta dan takut harus kita pupuk bersama, ya. Nah, maka lalu bagaimana menimbulkannya? Ya, menimbulkan rasa cintanya kepada Allah. Tentunya pertama senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah. Udhkuru nikmat Allah, udhkuru nikmat Allah. Dari mulai kita diciptakan, lalu kita lihat Masya Allah mata kita, telinga kita bernafas, kita dapat rizki, dapat istri, dapat keluarga, dapat pekerjaan. Siapa yang memberikan? Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Ingat-ingat nikmat Allah. Yang kedua, mengingat kesempurnaan Allah. Ya, kesempurnaan penciptaannya. Kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan nama-namanya yang indah. Allah Jamil, Allah Razzaq, Allah Ghafur, ya, Allah Qawi, Allah Matin, Allah Rahman, Allah Rahim. Semakin kenalah dengan Allah. Dan cara yang ya sangat bagus dan baik dan utama untuk mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya. Karena semakin kita mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, semakin kita akan mencintainya, semakin kita akan takut kepadanya. Naam, subhanallah. Maka di sini sekali lagi perlu seimbang. Ya, tumbuhkan rasa cinta sehingga subhanallah ketika disebut wa idza dzukirallah wajilat qulub. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya karena kerinduan yang sangat dahsyat. Nanti insya Allah dalam pembahasan ini akan ada pembahasan hati yang mencintai Allah, hati yang merindukan Allah, hati yang bertawakal kepada Allah. Nah, ini semuanya dalam rangka memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ya perlu adanya keseimbangan, ya, yaitu antara khauf dengan roja dan mahabbah, yaitu takut, harapan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jazakumullah khair Ustaz atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Barakallahu fiik. Demikian pendengar kita yang dari Jambi. Jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari pendengar kita, Ibu Ida di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah meminta tolong kepada manusia akan dapat mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba? Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus. Ya, Ibu yang di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ibu dan kita semuanya. Nah, meminta pertolongan namanya isti'anah, meminta pertolongan, ya. Ada meminta pertolongan tentu saja yang diharamkan, yang dikategorikan syirik apabila meminta pertolongan kepada ya makhluk dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Minta tolong agar diluaskan rezeki, diangkat derajat, minta tolong agar dihapus dosa. Nah, itu hanya hak prerogatif Allah. Ya, disehatkan badan, ya, atau meminta tolong kepada makhluk-makhluk gaib. Contoh kepada jin, kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang soleh yang sudah wafat, ya, orang yang sudah wafat meninggal dunia, ya, maka ini adalah kesyirikan, bahkan termasuk syirik besar yang harus kita tinggalkan. Adapun meminta tolong kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, ya, dan kita pun itu menganggap hal itu perkara yang biasa, maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh.
Contoh misalkan ya, seseorang minta tolong kepada tetangganya karena misalkan hari ini tidak ada uang, akhirnya dia minta tolong untuk agar bisa meminjamkan hutangnya. Atau misalkan minta ke seseorang, dikejar oleh maling lalu minta tolong sama polisi, ya. Atau mungkin kita ya, dalam keseharian kita banyak, interaksi-interaksi yang kita minta tolong kepada saudara kita. Tolong angkatkan, beban sesuatu, ya minta tolong kepada tetangga, ya agar, untuk ini dan itu dan seterusnya. Ini dibolehkan. Maka ini bukan termasuk syirik, hanya saja usahakan. Kita tidak minta tolong kepada makhluk, walaupun dalam urusan dibolehkan, kecuali karena hajat dan kebutuhan kita. Dan yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan meminta pertolongan kepada orang lain. Ya, adapun setiap saat kita minta tolong padahal kita mampu dan kita bisa, maka hendaknya kita tidak lakukan. Ya, hendaknya kita tidak lakukan, ya. Karena ya ketergantungan kepada manusia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita agar jangan sering minta kepada manusia, kecuali dalam hajat-hajat yang darurat, ya. Bahasa kitanya celamitan, ya. Apa-apa minta, apa-apa minta tolong. Sementara manusia ini keterbatasan, ibu-ibu, ikhwan sekalian, ya. Ada seorang mengatakan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam in tas'alhu yaghdabu. Ya, Allah tuh marah kalau kalian tidak minta tolong kepadanya. Sementara anak Adam kalau diminta tolong terus akan marah. Sebaliknya. Karena hukum asal anak Adam yaitu bakhil, pelit dan susah untuk kita diminta tolong, ya. Nah, maka biasakan tidak meminta tolong, ya, kecuali dalam urusan yang mampu dilakukan oleh manusia dan tidak minta tolong kecuali dalam hajat-hajat kita yang memang tidak bisa kita dapatkan hajat tersebut, sementara kita sangat hajat, sangat membutuhkannya kecuali dengan pertolongan orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, tentunya perlu kita yakini juga bahwa ya pertolongan yang kita dapatkan dari saudara kita hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Makanya kata Nabi, ud'ullah walau min syiraki na'lik. Mintalah kepada Allah ya walaupun dari sendalmu yang putus. Ya, maka gantungkan hati kita kepada As-Samad. Tempat kita bergantung, iyyaka nasta'in, hanya kepada yang kita bergantung, yaitu minta pertolongan. Maka tentunya hati kita tetap kita luruskan, ya, hakikat yang mendatangkan pertolongan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala, adapun makhluk hanya sekedar sebab saja. Lalu tidak lupa ketika ada seseorang yang menolong kita, kita mengucapkan minimal jazakumullah khairan, ya, ucapan terima kasih. Kalau kita bisa balas dengan yang sama, alhamdulillah, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Apabila ada seseorang melakukan kebaikan kepada kita, maka kita balas. Ya, kalaupun tidak bisa membalas yang semisalnya minimal, yaitu mendoakan dia sampai betul-betul kita yaitu sudah merasa telah membalasnya. Dan ketika kita mengucapkan jazakumullah khairan, kata Nabi, maka dia cukup telah mendoakan dengan yaitu doa yang baik kepada yang memberikan pertolongan atau kebaikan kepadanya. Wallahu a'lam. Naam. Jazakumullah khair atas nasihat dan jawabannya Ustaz atas pertanyaan yang disampaikan. Demikian pendengar kita yang bertanya di Sumatera, barakallahu fiik. Demikian pembahasan atau pertanyaan yang bisa kami ajukan di kesempatan sore hari ini karena keterbatasan waktu yang ada, dan sebagai ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita di sore hari ini, silakan Ustaz. Assalamualaikum akhina Ihsan dan ikhwah di Roja dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, maka insyaallah sudah jelas ya bahwa perkara yang terutama dalam jiwa kita yang harus bersih dari noda-noda, dan noda yang paling tertinggi adalah syirik, ya, kemudian kebid'ahan, ya, kemudian kemaksiatan, mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Naam, maka betul-betul harus kita sucikan. Karena hati merupakan sumber kebahagiaan dan kebaikan dan sumber keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, maka Allah katakan, "Qad aflaha man tazakka", sungguh bahagia orang senantiasa mensucikan jiwanya, tazkiyatun nufus. Nah, dari apa? Tentunya yang perkara yang paling utama untuk hati kita bersih darinya yaitu dari kesyirikan. Dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita bersambung hati kita hanya dengan Dia. Ya, kita bersihkan dari noda-noda kesyirikan.
Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ya, kita tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta. Tidak menyambat-nyambat nama kecuali nama-nama Allah. Ya, tidak menyembelih, tidak bersumpah. Nah, dan kita isi hati kita dengan penuh cinta dan tawakal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu kita menjadi hamba yang sempurna, ya, sehingga dari hati yang bersih akan muncul amalan yang bersih, dari hati yang jernih akan muncul yaitu jasad yang senantiasa bergerak untuk menuju Allah SWT dengan sempurna. Wallahu alam, semoga pembahasan ini manfaat bagi kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu manfaat dan semoga Allah memberikan kita pahala dari kajian kita dari yaitu proses menuntut ilmu kita di sore hari ini. Naam, dan Allah mengangkat derajat kita semuanya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.